Kesehatan baru saja mengeluarkan data teranyar tentang pengidap HIV di Indonesia. Data yang diperoleh di bulan Juni tahun 2022 tercatat 519.158 orang di Indonesia telah terjangkit virus HIV. Apa sih HIV itu? Human Immunodeficiency Virus atau yang kita singkat HIV adalah sebuah tipe virus khusus yang membawa penyakit berat, terutama yang kita kenal sekarang adalah AIDS. Virus ini dapat membahayakan nyawa. Kenapa membahayakan nyawa? Karena ini virus yang membahayakan karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh terhadap kemampuan tubuh untuk menyerang infeksi ataupun penyakit yang datang dari luar maupun virus-virus yang datang dari luar. Karena itu, seseorang yang mengidap penyakit atau terinfeksi oleh virus HIV akan lebih memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi virus tertentu ataupun kanker. Seseorang yang memiliki CD4 atau sel T4 yang kurang dari 200 akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi suatu penyakit. Ketika ia memiliki sel T kurang dari 200, ia akan divonis sebagai pengidap penyakit AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau yang disingkat AIDS itu adalah ketika suatu gejala kekebalan tubuh yang dimana pengidapnya memiliki kekebalan imun yang menurun. Ketika kekebalan imun itu menurun, yang diakibatkan oleh virus HIV itu akan membuat si pengidapnya akan menjadi lebih rentan terhadap terserang oleh penyakit. Selanjutnya, struktur dan fungsi. Bagian-bagian virus HIV. Yang pertama, RNA adalah material genetik yang meliputi virus HIV. Dalam tubuh inang atau manusia, RNA ini akan digunakan untuk membentuk DNA yang akan digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus baru. Lalu yang kedua, ada reverse transcriptase. Adalah enzim yang akan digunakan untuk memproses RNA membentuk DNA. Lalu yang ketiga, ada kapsid. Adalah lapisan protein pembungkus material genetik. Unit genetik pembentuk kapsid disebut kapsomer. Lalu yang keempat ada matriks, adalah lapisan protein yang terdapat di luar kapsid. Dan yang terakhir ada tubuh virus atau aplok, adalah lapisan lipid yang membungkus tubuh virus. Lapisan lipid ini terbentuk dari membran sel inang ketika virus berkembang biak dalam sel. Pada lapisan lipid ini terdapat glikoprotein yang digunakan oleh virus untuk menempel pada sel inang, seperti gambar pada samping. Seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan transfusi darah yang juga dapat menyebabkan AIDS. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang lain di kandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit, seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak terjadi melalui lidah, ciuman, gigitan, atau berbagai alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Penularan HIV bukan dari keringat, sentuhan tubuh, ciuman, ataupun gigitan nyamuk. Penularan HIV datang dari cairan tubuh seperti vagina, sperma, ataupun jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Bagaimana sih cara pencegahan HIV? Itu yang pertama tuh contohnya menghindari pergaulan bebas. Terus yang kedua tuh menghindari melakukan kegiatan seks bebas ya. Terus yang ketiga tuh hindari penggunaan jarum suntik dan alat yang bekas tato seperti apa itu ya yang bisa menyebabkan HIV. Nah, terus yang keempat tuh hindari menerima donor darah dari penderita HIV atau AIDS ya. Terus yang kelima tuh dengan cara menghindari menikah dan berhubungan seks dengan
penderita HIV. Dah. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Setelah video penjelasan tadi, kita simak animasinya yuk. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik.